Ibu. Selamat pagi Ibu. Kenalkan CV saya dia bertugas pada pagi Ibu. Kalau boleh tahu saya Ibu. Saya ingin memeriksa namun sebelum saya melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu saya ingin melakukan analisa ataupun tanya jawab tentang data Ibu ya Bu, data dari Ibu. Untuk nanti bisa menjadi patokan status hari Ibu. Ibu di sini pertama saya akan bertanya tentang beda Ibu terlebih dahulu ya Bu. Baik, Ibu siapa Ibu? 25 tahun. Punya Ibu. Jadi untuk pendidikan terakhir Ibu, berdasarkan pendidikan terutama katanya dengan di jalan di Jawa yang sekarang saya bertanya tentang nama suami ya Bu. Nama suami Ibu Bapak Wawan. Pendidikan terakhir Bu, pekerjaannya itu sama sama ya Bu. Untuk keluhan utama saat ini kemarin apa Bu? Adalah saja baik. Iya. Nah sebelum saya melakukan itu, saya akan bertanya tentang riwayat migrasi Ibu. Di mana di sini akan kita tahu apakah ada perbedaan atau tidak. Jadi ya Bu. Nah untuk pertama kali Ibu menstruasi itu pada usia apa tadi? 12 tahun. Apakah teratur atau tidak teratur Bu? Teratur. Nah untuk durasi ataupun siklus Ibu berapa hari? 28 hari. Untuk haid Ibu dan berapa lama Bu? Apakah ada seminggu? Kadang enggak tentu sih, kadang 5 sampai 7 hari mana? Apakah waktu haid Ibu ada merasa sakit ataupun ada merasa sendiri gitu? Kadang-kadang ada juga. Banyak anak haid biasanya Ibu kalau haid biasanya ada apa kali ganti tempat? Sehari kadang 4 kali. Nah, untuk warna haidnya apakah merah? Apakah ada warna taman? Warnanya cuma merah sih. Nah, baunya apakah ada bau yang meluas? Seperti darah biasa sih, kayak ada bau meluas. Nah, untuk pada masa haid apakah ada kelainan? Ya. Nah, Ibu di sini saya akan bertanya tentang hari pernikahan Ibu ya Bu. Nah, kira-kira itu tanggal berapa ya Bu? Buat saya di tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei itu sudah bersih kan? Iya Bu. Nah, karena Ibu bilang tanggal pertama itu di tanggal 1 Mei, berarti untuk tafsiran persalinannya nanti tanggal 8 bulan 2 ya Bu. Di sini saya akan bertanya tentang riwayat pernikahan Ibu. Nah, untuk usia pertama kali itu usia berapa ya Bu? 24 tahun. 24 tahun. Untuk lama pernikahannya Ibu? 1 tahun. Nah, untuk jumlah pernikahan ini pernikahan keberapa ya Bu? Yang pertama. Sebelumnya apakah ini hamil keberapa Bu? Ini masih hamil yang pertama. Berarti masih hamil ini ya Bu? Apakah ada riwayat penyakit pasangan yang terkait tentang pendidikan itu? Tidak ada ya Bu. Apakah ada riwayat kesehatan tentang jantung, hipertensi, ataupun alergi? Tidak. Atau seperti HIV atau jiwa begitu ya? Untuk screening DTB, apakah Ibu dulu pernah melakukan atau imunisasi TB? Iya. Terakhir kali itu kapan ya? Kalau saya yang menjadi cuma SD yang kemarin saya melakukan TB SD. Untuk kelas 3-nya tidak? Tidak, karena pada saat itu saya sudah untuk kemarin Pak sebelum nikah, apakah Ibu sudah ada yang seperti itu juga? Tidak, Bu. Saya kemarin disuntik 1 kali. Iya, berarti untuk jadi Ibu sudah lengkap ya Bu. Apakah ada Bu penyakit seperti infeksi menular seksual? Tidak ada. Alhamdulillah ya Bu. Kemarin apakah Ibu ada melakukan USG? Sudah. Apakah Ibu membawa atau hasilnya? Tinggal di rumah ya Bu. Berarti pada saat USG dokternya akan menjelaskan ya Bu hasil pemeriksaannya. Untuk kondisi janinnya bagaimana Bu? Janinnya baik, sehat ya Bu. Kemudian untuk janinnya apakah dia 1 atau kembar? Kata dokternya cuma 1 kali ya Bu. Nah untuk letak janinnya apakah di bagian ke bawah dia apakah kepala? Cuma dibilang ini normal. Berarti kalau normal berarti masih kepala. Untuk placenta dan itu bagaimana Bu?
baik kalau kemarin dibilangnya dalamnya masih apakah ibu pernah melakukan sebuah pemeriksaan HB bu? Sudah bu, kemarin saya ke laboratorium di puskesmas tempat sini. Oh iya bu. Kira-kira berapa ya bu kemarin? Kalau nggak salah saya 11. Baik, kalau 11 itu masih dalam batas normal ya bu. Nah untuk golongan darah ibu sendiri bu? Kemarin apakah ibu ada pemeriksaan bu? Ada bu. Hasilnya kata saya sibuk berarti negatif ya bu. Kemudian untuk riwayat penyakit keluarga ibu apakah ada penyakit jantung, darah tinggi atau gula? Tidak ada. Nah, untuk riwayat risiko sosial ibu, apakah ibu pada zaman ibu atau kehamilan ini seperti apa ya? Surat diterima ya. Ya, untuk respon dari keluarga terhadap kehamilan ibu pada saat ini bagaimana itu baik itu. Nah, untuk pengambilan keputusan dari keluarga ibu siapa ya? Suami. Nah, untuk sekarang pada kehamilan ibu apakah ada ibu merasa cemas atau bagaimana? Tidak ada. Sekarang masih baik saja ibu. Untuk perilaku yang berisiko apakah ibu ada merokok, keras, ataupun minum susu terlarang? Buat berisiko tidak ada. Apakah suami ibu merokok bu? Nah, sekarang apakah ibu pernah juga di 2 hari atau seperti kepala berat, jantung tiba-tiba? Tidak pernah bu. Untuk gerakan jarinya apakah bayi sudah menang-menang bu atau sudah ya bu? Apakah ibu gerakannya aktif ya bu? Biasanya gerakan ini memang sudah ada sejak 6 bulan kehamilan ya bu. Tapi itu sekitar akhir Oktober ya bu kalau kita lihat hati ya ibu. Apakah ada juga riwayat obesitas bu? Tidak ada. Baik, misalkan tertarik untuk kegiatan sehari-hari atau pola aktivitas. Pertama untuk pola makan ya. Nah untuk pola makan ibu biasanya jenis makanan yang ibu konsumsi sehari-hari itu seperti apa ya bu? Ya saya makan kalau di pagi itu tadi makan nasi, seperti ada sayurnya ada lauknya kadang ikan, daging, ayam, dan itu. Terus kalau makan buah juga. Kalau pagi saya susu juga, itu baik untuk anak bu. Kemudian ada untuk jumlah porsi makannya biasanya ibu kalau makan itu berapa ya bu porsinya? Satu piring ya. Kira-kira dalam satu hari ini berapa kali ibu makan? 3 kali. Apakah ibu ada apakah ibu ada pantangan makan sebelumnya bu? Tidak. Nafsu makannya bagaimana? Apakah meningkat atau menurun bu? Kemudian untuk sehari-hari biasanya minum itu berapa gelas ya di hari? Kalau sampai ya bu. Kemudian untuk pola eliminasi biasanya untuk buah kecil ibu kira-kira untuk satu hari ini berapa kali? Kalau boleh kecil kan bisa sampai 5 hari. Untuk warnanya bagaimana ya? Apakah ada dulu bisa buah kecil atau kecil atau tidak? Untuk besarnya bu kira-kira untuk satu hari berapa kali? Untuk keluhan apakah ada keluhan besar? Tidak. Apakah ibu ada penggunaan obat untuk buah kencingnya atau keluhan besarnya? Tidak. Nah, untuk tempat dan petugas kesehatan yang diinginkan untuk membantu pesannya di mana ya bu? Di sini ya bu, kalau iya bu. Nah, nanti saat persalinan, ibu ingin siapa yang akan menjadi pendonor darah bu? Saudara saya, kandung saya bu, baik saya. Sekarang untuk pemirsaannya sudah selesai bu. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan untuk hasil atau pada ibu ya bu. Di mana ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada ibu menjadi ibu. Namun sebelum saya melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu saya akan memeriksa alat saya mempersiapkan alat saya terlebih dahulu ya bu. Baik ibu, siap bu. Alatnya sudah saya siapkan. Sebelum itu, apakah ibu ingin buang air kecil ibu? Tidak. Iya. Sebelum itu saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu ya bu. Bapak Ibu, saya sudah mencuci tangan saya. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan di sini. Pertama untuk beban badan dan berat badan ya. Hari ini, hati-hati ya Bu.
Lihat ya Bu. Bayi untuk berat badan Ibu 54 kg ya Bu. Bayi berputar Ibu. Bayi tegakkan lurus ya Bu. Bayi untuk berat badan Ibu 155 cm ya Bu. Ibu silakan duduk Bu. Ibu di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada gila Ibu ya Bu. Maaf ya Ibu, kembali saya selesaikan. Ini ya Bu, tangannya ditemukan. Ini kan nilainya 26 cm ya Bu, ini merupakan normal. Berarti satu gigi Ibu normal ya Bu, baik. Baik Ibu, sekarang begini dulu ya Bu. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di lain. Nah, sekarang bisa dilakukan Bu. Normal ya Bu. Ibu di sini kita melakukan pemeriksaan. Yang pertama untuk pemeriksaan kedapatan Ibu. Bayi itu gini ya Bu. Ini ya Bu, maaf Ibu. Kadang-kadang Ibu normal ya Bu, itu 120 tapi ya Ibu. Di sini selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan suhu tubuh ya Bu. Ibu, apakah Ibu ingin yang menikah sendiri atau saya menikahnya Bu? Saya juga. Iya Bu. Sebelum dulu ya, sebelah sini. Itu ya Bu. Ibu ya Bu tangannya. Nah sembari saya melakukan pemeriksaan suhu tubuh Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan untuk pernapasan Ibu ya Bu. Ini ya Bu. Ibu untuk pernapasan Ibu 20 kali itu merupakan normal ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada nadi jantung. Ini untuk nadi Ibu 80 kali per menit itu merupakan normal juga ya Bu. Baik, sekarang sih kan saya akan memeriksa untuk suhu Ibu. Begitu Ibu. Baik, untuk suhu Ibu 36,5 ini merupakan normal ya Bu. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ya itu ya Bu, ataupun pemeriksaan fisik dari kepala sampai dimana untuk menilai apakah ada kelainan pada Ibu ataupun pada janin Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Maaf Ibu, apakah jilbabnya bisa dibuka? Bisa.
Sifat terlebih dahulu ya Bu. Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama pada kepala Ibu ya Bu. Di sini saya akan pertama memeriksa pada bagian rambut Ibu. Baik, untuk rambut Ibu distribusi merata, warna hitam, kemudian tidak ada organ pada kepala Ibu ya Bu. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada wajah Ibu. Permisi ya Bu. Baik, untuk wajah Ibu tidak ada odem, tidak pucat ya Bu, kemudian tidak ada flek hitam atau plasma darah. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mata Ibu. Izin ya Bu, apakah Ibu bisa menatap ke atas? Baik, untuk konjungtiva Ibu tidak merah muda ya Bu, berarti tidak anemia. Kemudian sebelah mata Ibu tatap ke kanan kiri Bu. Baik, sebelah mata Ibu putih, berarti tidak hitam. Apakah Ibu bisa menutup mata Ibu? Baik, tidak ada odem pada mata Ibu ya Bu. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung Ibu. Izin ya Bu. Tidak ada odem ya Bu pada hidung Ibu. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung Ibu. Izin ya Bu. Baik, tidak ada pengeluaran ya Bu dan tidak ada kulit juga ya Bu. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mulut Ibu. Ibu, apakah lidahnya bisa dijulurkan? Baik, untuk lidahnya bersih ya Bu. Baik, sekarang bisa Bu, mulutnya bisa dibuka. Baik, tidak ada karang gigi, tidak ada gigi berlubang, tidak stomatitis ataupun sariawan, tidak ada pulsi pada gigi. Apakah bisa diciumkan sedikit Bu? Baik, tidak ada amandel ya Bu atau peradangan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga Ibu. Ibu, apakah bisa melihat ke sana Ibu? Baik, satu lagi Ibu. Baik, tidak ada serumen ataupun pengeluaran dalam telinga Ibu ya Bu. Baik. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada leher Ibu. Izin ya Bu. Baik, tidak ada pembesaran kelenjar limf ya Bu. Ibu, apakah Ibu bisa menelan? Baik, apakah sakit Bu? Baik, tidak ada pembesaran pada tiroid Ibu ya Bu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada dada Ibu. Namun sebelumnya, apakah bajunya bisa dibuka sedikit Bu? Oke. Pak Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada dada Ibu ya Bu. Izin ya Bu. Terus sakit bilang ya Bu. Ibu, untuk dada Ibu tidak ada benjolan, simetris, kemudian puting susu menonjol. Untuk aromatnya lingkar sedang warna merah kelihatan, kemudian belum ada pengeluaran ya Bu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada kulit Ibu. Namun sebelumnya saya akan menutup ini terlebih dahulu ya Bu. Pak Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan infeksi pada abdomen Ibu. Mohon maaf ya Bu. Baik, untuk perut Ibu simetris, memanjang, tidak ada bekas luka operasi, terdapat linia nigra, tidak ada stria ya Bu. Baik, di sini saya akan melakukan palpasi ataupun leontor, yaitu untuk menentukan kondisi janin Ibu. Baik Ibu, apakah kakinya bisa ditekan Bu? Nah, di sini saya akan melakukan palpasi ataupun level 1 yang bertujuan untuk mengetahui tinggi pundus uteri ataupun bagian atas pada pundus ya Bu. Izin ya Bu. Baik Bu, untuk tinggi pundus uterinya 27 cm ya Bu. Kemudian di sini juga terdapat bulat, lunak, tidak melenting, yaitu bokong. Nah, di sini dari TU juga bisa Bu kita untuk mengetahui taksiran berat janin, yaitu taksirannya berarti kira-kira 2170 gram ya Bu. Baik Bu. Di sini juga saya akan melakukan pemeriksaan level 2 untuk menentukan bagian kiri maupun kanan pada perut Ibu. Itu ya Bu. Baik Ibu, untuk di sebelah kiri Ibu, terdapat seperti kosong ataupun di jari-jari ekstremitas ya Bu.
Kemudian untuk di sebelah kanan ibu terdapat papan seperti papan memanjang keras yang merupakan bagian punggung ibu. Jadi merupakan jari ibu di sebelah kanan ibu. Baik, sini saya bayi ibu sekarang untuk leopard 3 untuk berfungsi untuk menentukan bagian terbawah janin dan apakah sudah masuk PAP atau belum ya Bu. Baik, tangan seperti mangkok, baik, teraba seperti bulat, keras tinggi untuk kepala. Belum masuk PAP ya Bu. Nah sekarang saya akan melakukan untuk leopard keempat, di mana untuk mengetahui sejauh mana kepala janin masuk ke panggul, yaitu dengan posisi membelakangi ibu ya Bu. Baik, di sini jari saya masih bertemu sehingga konvergen, belum masuk PAP ya Bu. Baik, sudah ya Bu. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan DJJ terlebih dahulu ya Bu. Itu DJJ 3 sampai 5 jari di bawah pusat di bagian punggung janin. Baik Ibu, tangannya bisa dilipatkan. Di sini ya Bu. Baik Ibu, untuk DJJ Ibu normal yaitu 146 kali per minggu. Baik Ibu, saya izin tutup terlebih dahulu ya Bu. Kemudian saya akan melakukan untuk pemeriksaan pada alat genitalia Ibu ya Bu. Baik Bu, izin apakah kakinya bisa ditekuk Bu? Namun sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya terlebih dahulu akan memakai hand saya terlebih dahulu ya Bu. Sebelumnya juga kalau pernah begitu. Bagaimana pada dokternya? Terlebih dahulu. Bang Ibu ini kan sedikit kurang nyaman ya Bu. Izin ya Bu. Bersihkan lagi ya. Baik. Bagian luar. Baik Ibu, di sini sedikit ya Bu. Tarik nafas ya Bu. Baik, di sini tidak teraba varises, kemudian tidak ada kemerahan atau lesi, tidak ada pengeluaran, dan tidak ada juga bekas luka operasi ya Bu. Nah untuk anus Ibu, apakah bokongnya diangkat sedikit Bu? Baik, tidak ada ambeien ya Bu, dan tidak ada pengeluaran ya Bu. Baik. Dan juga kita akan melakukan di sini Bu, untuk pemeriksaan genitalinya sudah selesai. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan untuk ekstremitasnya ya Bu. Izin ya Bu. Baik, tidak ada odem pada ekstremitas atas. Kemudian tidak ada varises ya Bu. Kemudian saya akan memeriksa apakah ada odem pada jantung Ibu. Tidak ada odem ya Bu. Tidak ada odem juga pada mata kaki. Tidak ada odem pada ekstremitas bawah ya Bu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada punggung Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu bisa untuk sebentar Ibu? Baring dulu ya Bu. Duduk dengan tegak ya Bu. Di sini ya Bu. Apakah terasa sakit Bu? Jika tidak terasa sakit, berarti punggung Ibu dalam keadaan baik ya Bu. Kemudian sini saya akan melakukan pemeriksaan pada lepatin Ibu. Oh ini Bu, kakinya diayun-ayunkan ya Bu, dilemaskan. Diayun-ayunkan ya Bu. Pada kaki Ibu semua rapid kaki Ibu kiri dan kanan positif ya Bu. Dan sekarang untuk pemeriksaan itu sudah selesai. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada panggul Ibu. Baik Ibu, menunduk diri Ibu. Hati-hati ya Bu.
Apakah bajunya bisa diangkat sedikit, Bu? Pertama saya akan melakukan pengukuran panggul pada distasia Kestarung pada Ibu. Izin ya, Bu. Untuk ukurannya, Bu, yaitu 26 cm. Itu merupakan normal ya, Bu. Kemudian saya akan melakukan pemisahan pada spinarum Ibu. Jadi di sini 25 cm ya, Bu. Ini merupakan normal juga. Kemudian saya akan melakukan pengukuran pada kunjung mata eksternal Ibu, yaitu dari atas sipisis ke lumbar 5 ya, Bu. Maaf ya, Bu. Baik, untuk kunjung mata eksternal Ibu yaitu 18 cm. Ini merupakan normal. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk lingkar panggul Ibu ya, Bu. Pengukuran lingkar panggul dimulai dengan pinggir atas sipisis. Nomor Ibu, apakah bisa dibantu, Ibu? Ke spina, kemudian ke lumbar 5, ya, Bu. Kemudian kembali ke spina, kemudian kembali ke atas sipisis. Baik, Ibu, di sini untuk hasilnya 88 cm. Ini merupakan normal ya, Bu. Berarti Ibu memiliki untuk panggulnya merupakan panggul luas ya, Bu. Baik, Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Ibu silakan dulu, Ibu. Silakan dulu ya, Bu. Saya izin dulu ya, Bu, untuk merapikan alat saya dan mencuci tangan saya terlebih dahulu ya, Bu. Kemudian saya akan melakukan untuk cuci tangan. Baik, Ibu, saya sudah selesai untuk mencuci tangan. Sekarang saya akan melakukan atau memberikan hasil kepada Ibu setelah saya melakukan pemeriksaan. Untuk hasilnya tadi untuk pemeriksaannya tanda-tanda vitalnya semua normal, yaitu dengan tekanan darah 110/80. Kemudian untuk suhunya juga normal 36,6. Kemudian untuk nadi napasnya juga normal. Nah, untuk IMC Ibu juga tadi normal ya, Bu, sebelum dan sesudah hamil. Kemudian untuk usia kehamilan Ibu tadi 28 minggu ya, Bu. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya juga normal dalam batas normal semua, baik untuk bayi Ibu maupun janin ya, Bu. Tadi juga untuk tinggi juga baik, untuk tafsiran berat badannya juga sudah baik ya, Bu. Di sini apakah Ibu sudah mengerti untuk hasil pemeriksaannya? Baik, di sini saya akan melakukan sedikit tentang tanda bahaya terusnya juga. Itu seperti adanya demam, yang disertai menggigil ataupun kejang. Kemudian ada pembengkakan pada mata, kaki ataupun pada tangan Ibu. Kemudian juga adanya berkurangnya pergerakan janin Ibu, yaitu dari contoh dari bulan kemarin ke bulan sekarang pergerakannya berkurang. Contoh dari bulan kemarin itu sekitar 15 kali, untuk sekarang tiba-tiba entah 13 kali ataupun 10 kali ataupun di bawah 10 kali. Nah, jika terjadi seperti itu, Ibu bisa datang langsung ke sini ya, Bu, sehingga nanti kita bisa melakukan pemeriksaan atau evaluasi untuk dilakukannya tindakan segera. Kemudian Ibu tetap menjaga untuk kebersihannya ya, Bu, dan untuk nutrisinya untuk dijaga ya, Bu. Baik, untuk sekarang Ibu sudah mengerti. Baik, itu tanda bahayanya tadi seperti apa ya, Bu? Ya, jika saya demam tinggi, ada pembengkakan pada mata, berarti Ibu sudah mengerti ya, Bu? Baik. Selesai ya, untuk pemeriksaannya sekarang sudah selesai. Nah, untuk kunjungan ulangnya nanti Ibu bisa datang 4 minggu kemudian ya, Bu, agar kita bisa melakukan pemeriksaan ulang dan evaluasi kembali ya, Bu. Baik, apakah Ibu sudah mengerti? sudah. Baik. Terima kasih ya, Bu. Saya permisi, Bu. Ibu sehat-sehat ya, Bu.